أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل dolalatin finnar. Ahibati fillah wa jumratul mu'minin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan dan kesehatan sehingga kita masih melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kita, yaitu dengan cara dimudahkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita di atas iman, di atas hidayah, di atas petunjuk yang benar, agar kita tidak tersesat untuk selama-lamanya. Kemudian selanjutnya salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad salawat rabbihi wasalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Rabbul Alamin, utusan Allah Subhanahu wa taala, ataupun kekasih Rabbul Alamin, Khalilullah, kekasih Allah Azza wa Jal, yang sangatlah penting kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membutuhkan salawat dari kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membutuhkan pujian dari kita. Akan tetapi kita yang senantiasa membutuhkan syafaat ataupun pujian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya ikut bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu wa sallimu taslima. Dan wahai orang-orang yang beriman, ya, hendaklah kalian bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membutuhkan salawat dari kita ataupun pujian dari kita, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Allah akan bersalawat kepada kita, untuk kita, sebanyak 10 kali. Allahu Akbar. Enggak sebanding. 1 kali kita mengucapkan salawat kepada Nabi SAW, Allah akan bersalawat kepada kita sebanyak 10 kali. Tapi dengan cara apa? Dengan cara petunjuk yang benar. Dengan cara yang benar. Dengan cara yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pentingnya kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak lupa juga kepada keluarga-keluarganya, kepada istri-istrinya, putra-putri beliau, dan kepada seluruh sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang istiqamah yang mengikuti risalah ataupun petunjuk yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam sampai datangnya hari kiamat kelak. Amma ba'd. Hibati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan kali ini sedikit ataupun saya ingin membahas sebuah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadisnya sangatlah panjang tapi kita membahasnya secara ringkas, ya. Teman-temanku sekalian, bagaimana sih cara kita untuk mendapatkan hidayah Allah Azza wa Jal? Kalau sederhananya saya pribadi sangatlah mudah
Mudah dalam artian mudah kita berusaha, gitu maksudnya. Kebiasaan saya itu agar Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kepada kita itu petunjuk. Ya, karena memang saya sudah merasakan sendiri, ini pengalaman saya. Yaitu menuntut ilmu syar'i itu bukan hanya baru-baru gitu. Saya bukan hanya menuntut ilmu syariah itu bukan baru-baru ini ya gitu. Tapi alhamdulillah udah cukup lama sekali. Tapi bukan berarti saya bukan senior ya, bukan ya. Tapi setidaknya saya bisa berbagi dengan teman-temanku semuanya dan bagaimana cara kita untuk mendapatkan hidayah Allah Azza wa Jalla. Ya. Teman-temanku sekalian, sebelum saya menjelaskan secara detailnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Nabi SAW mengatakan, "Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dia petunjuk, maka tidak ada yang bisa merubah petunjuk itu kecuali Allah Jalla Jalaluh. Maka sebaliknya, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan dia, maka tidak ada yang bisa merubah kesesatan itu kecuali Allah Azza wa Jalla. Bagaimana caranya kita mendapatkan petunjuk Allah Rabbul Alamin? Kita berusaha, ya. Kita berusaha mengaplikasikan di dalam kehidupan kita itu apa yang telah Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita, atau apa yang Allah Subhanahu wa taala itu bebankan kepada kita. Kita nggak usah lalai teman-temanku sekalian. Kita usahakan bagaimana cara kita agar mendapatkan petunjuk Allah Jalla Jalaluh. Bagaimana caranya? Titik ikhtiar kita. Bagaimana caranya ikhtiar kita? Yang pertama, kita berusaha melawan kejenuhan. Kita berusaha melawan apa? Kejenuhan. Kita berusaha melawan kemalasan dalam diri kita. Ketika ada was-was syaitan ataupun ada was-was yang muncul pada diri kita, kita usahakan, kita lawan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mungkin ada keinginan kita mau mendengarkan sebuah ceramah, ataupun kita mau membaca sebuah ayat ataupun sebuah surah dalam Al-Quran, sehingga muncullah kemalasan dalam diri kita. Kita usahakan, kita lawan teman-temanku sekalian, kita lawan. Karena memang itu cara yang sangatlah sederhana bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu bisa memberikan kepada kita petunjuk. Ya. Kita harus lawan kejenuhan. Kita ceraikan, ya. Kita ceraikan kejenuhan itu pada diri kita. Kita hilangkan kejenuhan kita itu pada diri kita. Kelalaian pada diri kita. Insya Allah kita usahakan sedikit demi sedikit. Ya. Kenapa? Bagaimana para ulama salaf terdahulu? Kalau kita berbicara para ulama salaf terdahulu, para ulama ahlul hadis, para ulama salaf kita terdahulu, ya. Bagaimana mereka berusaha, ya, agar mereka itu mendapatkan keridhaan dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Salah satu mereka itu adalah sebelum mereka tidur, ya. Sebelum mereka, ya, meletakkan anggota badannya ke tempat pembaringan, tempat tidur mereka, yaitu mereka pergi ke belakang rumah mereka. Mereka menggali tanah. Memang mereka sudah mempersiapkan tanah itu, mereka sudah gali tanah itu, terus mereka masuk di situ. Masuk di dalam kubur itu, kubur yang mereka buat, sehingga agar rasa takut itu selalu muncul pada diri mereka. Allahu Akbar. Ya. Saking mereka itu takutnya kepada apa? Takutnya kepada Allah. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala itu tidak memberikan mereka itu petunjuk. Dengan cara mereka itu mereka masuk ke tanah yang mereka gali itu, maksudnya kuburan, seperti kuburan. Allahu Akbar. Kemudian mereka berusaha, ya, agar mereka itu agar mereka itu tidak jenuh dengan ilmu agama yang mereka dapat, supaya mereka itu tidak jenuh, ya, dengan apa yang mereka ikhtiarkan, ya, dengan apa yang mereka lakukan itu.
Kadangkala kita subhanallah ada godaan yang datang ke kita itu, kita selalu berpaling ya. Kadangkala ada kajian, ada majelis ilmu ya. Ada ceramah agama yang harus kita dengarkan. Ada teleponan teman kita, sohib kita, sahabat kita. Ya, kita pergi mengajak perkumpulan ke tempat-tempat maksiat, ke tempat-tempat keramaian, ke tempat-tempat yang hal-hal yang tidak bermanfaat lah. Sebagian daripada ya teman-teman kita itu mau dengan itu. Padahal ada ya surga yang memanggil mereka. Ya. Padahal ada keutamaan bagaimana mereka untuk apa? Ada sebuah majelis, sebuah ya sebuah majelis yang mana majelis tersebut membawa mereka kepada jalan ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Maka kita harus berusaha. Ya, kita harus berusaha. Karena Nabi SAW mengatakan tadi apa? Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dia petunjuk, ya, maka tidak ada yang merubah petunjuk itu kecuali Allah Azza wa Jalla, ya. Cara kita, teman-temanku sekalian, adalah berusaha. Berusaha ya melawan kejenuhan itu pada diri kita. Ya, melawan kejenuhan itu pada diri kita. Ataupun kita ceraikan ya kejenuhan itu kepada diri kita. Berapa kali kita menceraikan kejenuhan itu kepada diri kita? Usahakan sehari itu 1000 kali ataupun mungkin lebih dari 1000 kali. Karena bahwasanya apabila kita melawan kejenuhan itu, maka kita akan mendapatkan titik ya kebahagiaan pada diri kita. Allah Azza wa Jalla, insyaallah, yakinlah kepada Allah, ketika kita itu ikhlas melawan kejenuhan itu karena Allah Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu wa taala pasti mengabulkan ataupun memberikan apa yang kita minta, apa yang kita mau. Ya. Maka salah satu yang kita harapkan ini adalah ilmu yang bermanfaat, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita itu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama, teman-temanku sekalian. Ya, kita harus berusaha melawan kejenuhan pada diri kita. Ya, insyaallah dengan cara kita melawan kemalasan ataupun kejenuhan dalam diri kita, Allah pasti ya memberikan kepada kita itu petunjuk, insyaallah taala. Kemudian yang kedua, ya, kita harus setelah kita melawan kejenuhan itu, kita harus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kita harus berdoa kepada Allah. Kalau kita tidak mengerti dengan bahasa Arab, kalau kita tidak bisa memakai doa pakai bahasa Arab, cukup kita pakai bahasa daerah kita mungkin, atau bahasa Indonesia mungkin, bahasa negara kita. Saya kasih cara yang mudah sekali, teman-temanku sekalian. Bagaimana doa yang bermakna sekali yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, wahai Zat, ya, atau wahai Allah, ya, Zat yang telah menciptakan kami, yang telah menciptakan seluruh makhluk, bimbinglah kami di atas iman dan hidayah. Tegakkanlah kami di atas petunjuk-Mu. Jangan biarkanlah kami tersesat. Ya. Sekali lagi, wahai Allah, Zat yang telah menciptakan kami, yang telah menciptakan seluruh makhluk, yang telah menciptakan seluruh apa-apa yang di permukaan bumi ini. Ya, tegakkanlah hati kami di atas iman dan hidayah. Ya, jadikanlah kami sebagai hamba-Mu dan jangan biarkanlah kami tersesat. Itu yang kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita berdoa kepada Allah dengan cara yang baik, dengan cara yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, Allah Azza wa Jalla pasti akan mengabulkan apa yang kita minta. Kadangkala kita itu ibadah tidak sesuai dengan apa? Kadar syariat. Kadangkala ada orang beribadah tidak sesuai dengan contoh. Kadangkala ada orang melakukan sebuah perbuatan itu tidak berdasarkan apa yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam rekomendasikan pada diri mereka. Itu jauh. Bagaimana caranya
agar kita mendapatkan petunjuk yang benar? Ya kita usahakan pada diri kita ini. Kita berusaha belajar. Ya. Berdoa. Setelah kita belajar itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita itu dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla. Agar kita itu dibimbing. Karena betapa banyak orang yang tersesat. Betapa banyak orang itu tersesat. Kenapa dia tersesat? Karena dia itu fanatik dengan guru mereka. Dia fanatik dengan kiai mereka. Dia fanatik dengan habib mereka. Dia fanatik dengan syekh mereka. Kenapa? Karena mereka tidak mau mempelajari Al-Quran ataupun hadis ini dengan cara apa? Dengan cara yang baik. Dengan cara apa? Dengan cara yang baik. Sehingga mereka mengatakan, oh iya, pasti ini apa yang saya lakukan ini benar. Ya, apa yang saya perbuat ini benar. Kan yang mengajarkan saya kan ustadz. Kan mengajarkan saya kan syekh. Kan mengajarkan saya itu habib. Kan yang mengajarkan saya itu kiai. Kiai nggak bisa menjamin. Guru, ustadz, kiai, ulama, habib dan seterusnya itu mereka itu tidak bisa menjamin kita untuk mendapatkan surganya Allah Azza wa Jalla kecuali kita berusaha pada diri kita ini agar kita bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara yang baik. Dengan cara apa? Dengan cara yang baik. Ya, fanatik dengan guru, fanatik dengan kiai, fanatik dengan ulama itu enggak boleh. Ya, kita harus fanatik dengan apa? Dengan Al-Qur'an dan sunnah. Dan bagaimana caranya? Ya kita belajar. Kita belajar, kita cari tahu ini sahih enggak hadisnya, ini benar enggak dalilnya. Ini teman-temanku sekalian, kita harus berusaha agar kita itu mendapatkan bimbingan dari Allah Jalla Jalaluh. Kita berusaha. Dan bagaimana kita untuk cara kita untuk mendapatkan petunjuk itu tadi? Ya, ataupun mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala tadi, yaitu berdoa kepada Allah. Tadi salah satu contoh yang saya ajarkan, bimbinglah saya ya Allah, berikanlah saya ilmu yang benar. Atau doa yang sering Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan juga, ya Allah, ya aku memohon kepadamu apa? Ilmu yang bermanfaat. Ya. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Ada nggak ilmu yang tidak bermanfaat? Ada. Kemudian ada nggak rezeki yang tidak halal? Ada. Kemudian ada nggak amalan yang diterima? Tidak diterima? Ada, banyak. Kenapa jemaah? Itu semua. Kenapa adanya ilmu yang tidak bermanfaat? Misalkan ada orang yang mempelajari ilmu mengatasnamakan agama tapi tidak sesuai dengan kadar syariat. Kemudian hasilnya dia bisa menghasilkan rezeki yang haram. Kemudian dia bisa menghasilkan amalan yang tidak diterima. Ada. Dan banyak sekali contoh-contohnya. Contohnya yang pertama yang saya bisa memberikan sederhananya di sini, contoh amalan seseorang itu tidak diterima ataupun mereka mendapatkan rezeki yang haram. Salah satu mereka mempelajari adalah ilmu yang mana ilmu tersebut tidak berdasarkan dengan Al-Quran dan sunnah. Contohnya misalkan begini. Ada seorang yang rajin ke masjid. Mereka rajin menghadiri halaqah ataupun majelis ilmu. Tapi ada sebuah ilmu yang dia dapatkan. Jadi dia menghadiri ilmu ini, ilmu tersebut mengajarkan mereka itu tentang kebatilan. Ya, tentang kebatilan. Misalkan begini. Dia punya dai ataupun ustadz yang mana tatkala bahwasannya yang memperbolehkan semua perbuatan maupun itu buruk dan baik. Contohnya seperti apa? Riba. Ustadznya mengatakan ataupun dai-nya mengatakan, ya, boleh kita ya melaksanakan muamalah ataupun melakukan sebuah perbuatan seperti ya menolong orang dengan cara yang baik dengan kasih uang tapi nanti dilebihkan, itu enggak apa-apa. Asalkan niat kita itu lurus, tulus membantu orang.
Nah, sehingga orang yang bekerja di lembaga-lembaga riba ini semangat. Karena ada fatwa dari dia. Ada fatwa dari dia. Semangat dia. Ya, semangatnya kenapa? Karena ada fatwa dari ustadznya. Ada fatwa dari kiainya. Ada fatwa dari ulamanya. Ada fatwa dari habibnya. Kenapa? Kata dia, ya, ustadz saya memperbolehkan. Berarti pekerjaan saya di lembaga-lembaga riba ini boleh dong. Ataupun di lembaga-lembaga bank misalkan, ataupun lembaga-lembaga rentenil, ataupun apalah gitu. Lembaga-lembaga riba, ya. Jadi ustadznya memperbolehkan asalkan niatnya tulus membantu umat. Kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Allah jelas-jelas mengharamkan apa? Mengharamkan riba. Allah jelas-jelas telah mengharamkan riba dan menghalalkan apa? Jual beli. Allah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli dengan cara apa? Dengan cara yang baik. Ya, tetapi ada orang yang mengatakan, ya, boleh kita mengambil keuntungan dari orang itu asalkan kita tulus membantu umat. Nggak bisa. Gimana dalilnya? Kalau kalau akal mereka yang berbicara seperti itu, ya, tidak bisa diterima. Karena dia pakai akalnya, bukan dalil. Bukan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, bukan dalil dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Dia mendapatkan ilmu yang tidak bermanfaat. Lalu kemudian ilmu yang tidak bermanfaat dia mendapatkan itu, kemudian dia menghasilkan rezeki yang haram. Ya. Kemudian setelahnya dia menghasilkan apa? Amalan yang tidak diterima. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang memakan satu suap saja dari hasil yang haram, maka salatnya tidak akan terima selama apa? 40 malam. Satu suap saja. Ia memakannya. Bagaimana dengan dia makan setiap harinya dengan hasil yang haram itu 1000 suap? Ya, berapa malam salatnya tidak akan diterima. Allahu Akbar. Itu sia-sia jemaah. Sia-sia. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu, minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal yang diterima. Apa ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus begitu, ahibati fillah wa jumratul mu'minin azani Allah wa iyyakum. Kita harus berusaha. Dan bagaimana caranya kita untuk mendapatkan itu semua? Ya, caranya kita tadi pertama melawan kejenuhan, kemudian yang kedua kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena teman-temanku sekalian, hidayah itu tidak bisa kita beli dengan uang kita. Ya. Hidayah itu tidak bisa kita membeli dengan apa? Pakai uang kita. Sekaya-kaya apapun orang itu, kalau dia mau membeli hidayah itu tidak bisa kecuali atas izin Allah Jalla Jalaluh. Bagaimana agar seorang hamba itu mendapatkan hidayah, supaya Allah Subhanahu wa taala itu mengizinkan dia mendapatkan hidayah itu? Dia harus mengosongkan diri mereka dari perbuatan-perbuatan kehinaan. Dari perbuatan-perbuatan apa? Dari perbuatan-perbuatan kehinaan. Dia berusaha, dia meninggalkan perbuatan-perbuatan apa? Perbuatan-perbuatan buruk. Allah Azza wa Jalla, ayat yang sering kita dengar ya, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman. Allah memanggil kita. Allah telah merekomendasikan kita sebagai manusia ini, ya, wahai orang-orang beriman. Jadi orang-orang beriman itu jangan salah, ya. Orang beriman itu sudah siap mati, gitu kan. Jangan hanya sekedar kita itu mengaku diri beriman kepada Allah, tapi masih ada unsur kesyirikannya. Masih melakukan kesyirikan, masih melakukan kebid'ahan, masih melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, masih melakukan perbuatan-perbuatan perzinahan, keharaman, masih ghibah, masih ini. Tapi orang-orang beriman itu enggak. Dia masa bodoh dengan perbuatan-perbuatan buruk. Dia masa bodoh dengan perbuatan-perbuatan kehinaan yang bisa mengundang azab Allah Jalla Jalaluh. Tapi Allah mengatakan apa? Wahai orang-orang beriman, ittaqullah. Setelah dipanggil orang beriman, disuruh bertakwa. Disuruh apa? Disuruh takwa. Apa takwa? Takwa itu meninggalkan seluruh
larangan-larangan Allah Azza wa Jal, dan kemudian melaksanakan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Ya, wasari'u ila maghfirah. Ya. Hendaklah kalian menjegerahkan, ya. Wasari'u ila maghfirah. Hendaklah kalian menjegerahkan ataupun mengejar pengampunan Rabb kalian. Ya, orang-orang beriman itu mereka mengejar apa yang telah Allah Subhanahu wa taala itu janjikan kepada mereka. Ya, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala itu janjikan kepada mereka, mereka usahakan. Ya, mereka berusaha agar mereka mendapatkan ya, apa? Rekomendasi dari Allah Azza wa Jalla. Mereka berusaha. Bagaimana caranya? Mereka yaitu meninggalkan segala bentuk macam kehinaan. Setelah Allah memanggil mereka, wahai orang-orang beriman, disuruh apa? Ittaqullah, disuruh bertakwa. Bertakwalah kepadaku, kata Allah. Bertakwalah kepadaku, kata Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelahnya apa perintahnya? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan apa? Dalam keadaan muslim. Dalam keadaan berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka banyaknya orang mati itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Banyaknya orang yang meninggal dunia itu tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Ya, ada yang mati naudzubillahi min dzalik dalam kondisi maksiat. Ada yang mati dalam kondisi setelah dia pergi ke satu tempat, pergi berzina, pergi pesta minuman keras, dia mati kecelakaan misalkan. Banyak orang seperti itu, naudzubillah. Karena kenapa? Karena mereka ya tidak mau mempelajari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita ataupun kepada mereka. Hebati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Jadi takwa itu harus kita hadirkan. Karena memang pembahasan kita bukan takwa, tapi pembahasan kita bagaimana caranya kita untuk mendapatkan hidayah Allah Azza wa Jalla. Tapi ini saya akan menjelaskan ringkasnya saja. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk apa? Ittaqullah, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Setelah kita bertakwa kepada Allah, apa kata Allah? Dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan apa? Dalam keadaan muslim. Melainkan kalian dalam keadaan berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, ini pembahasan kita, teman-temanku sekalian. Kita harus berusaha agar kita mendapatkan hidayah Allah Azza wa Jalla. Ya. Tadi yang pertama adalah kita harus menghapus rasa kejenuhan itu pada diri kita. Kita harus meninggalkan ataupun menceraikan pada diri kita itu rasa kejenuhan. Kita berusaha mendengarkan ceramah-ceramah ataupun kajian-kajian Islam supaya hadir pada diri kita itu ketakwaan. Kemudian yang kedua, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kepada kita ini petunjuk. Agar Allah Subhanahu wa taala itu sayang kepada kita. Agar Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan rahmatnya kepada kita. Kita harus berusaha. Kita harus meninggalkan ya segala bentuk macam keharaman ya. Setelah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu, kita berusaha ya merenungkan ayat demi ayat ataupun hadis demi hadis yang disampaikan oleh para dai ataupun para ustadz di terdekat-dekat kita mungkin, ataupun di sekarang ini ada YouTube, ada televisi, ada apa saja yang menyiarkan secara langsung agama tentang hadis, tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kita bisa merenungkan teman-teman sekalian. Karena itu bisa menghadirkan ya ketakwaan pada diri kita. Kemudian yang terakhir teman-temanku sekalian, yang ketiga adalah kita harus bergaul ataupun dekat dengan orang yang berilmu. Ataupun singkatnya orang yang cinta kepada majelis ilmu, ataupun yang cinta kepada masjid ya. Ataupun yang cinta kepada
Al-Quran, yang cinta kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita dekat dengan mereka, ya, secara otomatis kita akan bisa merupai mereka. Kita akan bisa mengikuti sifat mereka. Sedikit demi sedikit kita mengikuti mereka, insya Allah kita akan meniru sifat baiknya. Kita nggak usah ambil contoh yang jauh. Saya ambil contoh yang sederhana. Betapa banyak pertemanan orang-orang pada zaman ini yang mana mereka berteman itu, subhanallah, ada orang yang bertemanan itu sama-sama buruk. Dulunya dia terkenal baik, tapi setelah dia terjun kepada pertemanan yang buruk, sehingga dia menjadi buruk. Karena faktor pergaulan. Karena dia melihat ya perbuatan temannya mencuri, dia ikut-ikut mencuri. Temannya minuman keras, dia ikut-ikutan minuman keras. Temannya berzina, dia ikut-ikutan berzina. Walina'udzubillah. Kenapa? Karena dia mengikuti sifat temannya tadi. Ya. Tetapi kalau dia bertemannya dengan orang yang baik, kalau kita bertemannya dengan orang yang baik, teman kita mengajak kepada titik kebaikan, kita ikutin tuh. Contohnya seperti ke masjid. Oh iya, bagus juga kita ke masjid, saya ikutin nih. Ataupun temannya mengajak, ayo kita ke majelis ilmu. Ayo, dia ikutin tuh. Kenapa? Karena dia itu, kalau dia nggak ikutin, dia nggak enak sama sahibnya. Dia nggak enak sama temannya. Dia nggak enak sama sahabatnya. Maka kita harus berteman dengan orang-orang yang baik. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita bisa mendapatkan rekomendasi dari Allah Azza wa Jalla, agar kita itu bisa mendapatkan petunjuk dari Allah Jalla Jalaluh. Ya. Dan banyaknya perkumpulan-perkumpulan yang tidak diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, dan di dalam perkumpulan-perkumpulan mereka itu ya diadakan hal-hal yang tidak bermanfaat, sehingga pergaulan manusia itu rusak gara-gara itu. Maka tadi Nabi SAW mengatakan, ya, man yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dia petunjuk, maka tidak ada yang bisa merubah petunjuk itu kecuali Allah. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan barang siapa yang sesatkan dia, maka tidak ada yang bisa merubah kesesatan itu kecuali Allah Jalla Jalaluh. Tidak ada yang bisa merubah kesesatan itu kecuali Allah. Bagaimana caranya agar Allah Subhanahu wa taala itu merubah kesesatan itu? Ya kita tinggalkan perbuatan-perbuatan buruk itu. Kita meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat itu. Kita meninggalkan perbuatan-perbuatan yang bisa menghinakan diri kita. Ya. Kita harus meninggalkan. Kenapa? Karena itu adalah bisa membawa kita kepada azab Allah Azza wa Jalla. Kita tinggalkan teman-temanku sekalian. Ya. Maka pergaulan itu harus kita batasi. Kita harus bergaul dengan teman-teman kita. Apakah tidak boleh kita berteman dengan teman-teman kita yang buruk? Ya boleh-boleh saja, selama kita tidak mengikuti apa yang mereka contohkan kepada kita, ataupun apa yang mereka lakukan kepada kita. Kita ya berteman hanya berteman gitu. Tapi kita harus berlepas diri dari perbuatan-perbuatan mereka, yang mana perbuatan-perbuatan tersebut yang membawa mereka ke dalam yang membawa kita ke dalam kehancuran, yang membawa kita kepada kesesatan. Jangan kita mengikuti mereka. Ya. Kita kalau misalnya bertemu dengan mereka, kita sering-seringlah dengan mereka. Harus sholat, harus puasa, harus zakat, harus bermuamalah, harus belajar agama supaya kita itu mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah. Kita nasihatin dia. Ya, bukan berarti kita ikut arus, ya, ataupun terjerumus dengan apa yang mereka lakukan. Ya, ini teman-temanku sekalian. Artinya yang ketiga ini harus kita bergaul dengan orang yang baik.
apabila kita itu berteman dengan orang yang baik ataupun bergaul dengan orang yang baik, secara otomatis kita akan mendapatkan yaitu buah daripada pertemanan itu dengan cara yang baik. Oleh karena itu, teman-temanku sekalian, kejarlah hidayah Allah Subhanahu wa taala ini. Berusahalah ya kita meninggalkan segala bentuk macam keharaman. Ya kita berusaha sedikit demi sedikit, ya kita meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat, sedikit demi sedikit kita meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk, berzina, ya. Yang ini khususnya yang sering ya pacaran, ya. Kita tinggalkan. Pacaran itu hukumnya haram, ya. Hukumnya zina, ya. Enggak boleh. Pacaran itu tidak ada di dalam Islam. Ya. Jadi jangan sampai karena akibatnya kita itu keseringan ya dekat dengan perempuan, dekat dengan laki-laki, sehingga hancurlah kita ini. Hancurlah masa depan kita, hancurlah masa depan akhirat kita, sehingga kita menghasilkan, dan betapa banyak nasab-nasab yang tidak jelas. Anak-anak yang telah hamil di luar nikah, ya. Allahu Akbar, naudzubillah. Akhirnya nasabnya tidak jelas. Kenapa? Karena hasilnya ya anak-anak dalam kandungan mereka, ya, itu anak hasil daripada hubungan perzinahan sebelum menikah, ya. Kemudian dinikahkan dengan cara yang baik, cara yang batil, ya. Kadang ada orang pada sebagian daripada zaman ini dinikahkan anaknya dalam kondisi hamil di luar nikah. Allahu Akbar. Ini tentunya musibah. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya menikah dalam kondisi hamil itu tidak sah pernikahannya. Tapi Imam Syafi'i mengatakan sah. Ya, Imam Syafi'i mengatakan sah-sah saja. Tapi setelah menikah itu jangan tidur bareng dulu. Ya, jangan tidur bareng dulu. Setelah nikah baru setelah perempuan ini melahirkan ataupun bersih dari nifas baru tidur bareng. Tapi naudzubillah min dzalik. Tapi kebanyakan sekarang ini ya tidur bareng, ya melakukan hubungan, naudzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat-sifat seperti ini. Jadi hendaklah kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kepada kita ini bimbingan. Semoga Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kepada kita ini jalan agar kita bisa mengenal mana yang baik dan mana yang buruk. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hambanya yang sangat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan cara apa? Dengan cara kita menghadiri majelis ilmu, dengan cara kita mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dengan cara kita melakukan hal-hal yang bisa disenangi oleh orang-orang terdekat kita. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, sebaik-baiknya manusia itu adalah sebaik-baiknya umatku adalah orang-orang yang mengikuti apa yang telah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya perintahkan kepada mereka. Ini sebaik-baiknya manusia. Sebaik-baiknya manusia ataupun sebaik-baiknya kita itu adalah orang yang paling baik di antara keluarganya. Oleh karenanya teman-temanku sekalian, kita berusaha kita meninggalkan segala bentuk macam keharaman. Semoga dengan 3 poin tadi bisa membawa kita kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita harus melawan kejenuhan pada diri kita. Harus kita lawan ataupun kita ceraikan kejenuhan itu kepada diri kita. Kemudian yang kedua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah kita harus bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita bergaul dengan mereka, maka kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat ataupun contoh yang baik dari mereka. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya ana minta maaf. Saya manusia yang tidak terluput daripada dosa dan kesalahan. Allah dan Rasulnya yang terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.